Hai Excellent Kids, Kembali dengan saya Ethan dan teman saya Christ. Nah teman-teman, kali ini kita akan menyanyi, menari, dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan menghafalkan ayat hafalan yang terdapat di Amsal 3 ayat 3 dan 4. Mari kita dengarkan bersama-sama. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Dalam pandangan Allah serta manusia. Nah teman-teman, kali ini kita akan memuji Tuhan dan kita akan menyanyikan lagu Ku Jatuh Cinta. Jatuh cinta sama siapa ya? sama Tuhan Yesus dong. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Kids, sudah siap memuji Tuhan? Siap! Sekali lagi, sudah siap memuji Tuhan? Siap! Yuk kita nyanyi sama-sama. Ku jatuh cinta padanya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Tepuk tangan sama-sama yuk. Ku jatuh cinta padanya. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, penolongku. Hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, penolongku. Hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, kekasihku. Sekali lagi ya teman-teman. Hanya Yesus, kekasihku. Nah, masuk ke lagu yang kedua yang berjudul Kau ubahkan hidupku. Yuk kita dengarkan sama-sama. Sungguh Yesus kita mempesona. Mari kita nyanyi sama-sama dan menari bagi Tuhan. Yeay.
sekarang mari kita siapkan hati dan pikiran kita karena kita sekarang akan menyembah Tuhan. Dan kita akan menyanyikan lagu berjudul Ku Berbahagia. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bahagia karena kami memiliki Engkau. Dan kami sangat bahagia karena Engkau memiliki hidup kami. Mari teman-teman kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ku berbahagia.
teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, teman kita akan berdoa untuk firman. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, berkati kami, Tuhan, akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati kami, Tuhan, jagai Tuhan, agar kami bisa melakukan firman-Mu itu, Tuhan. Dalam nama Yesus, hanya doa kami, Tuhan, Yesus selalu ya, amin. Duduk dengan manis dan dengarkan firman Tuhan. Sebuah parade yang besar. Pelajaran minggu ini akan bercerita tentang berlangsungnya suatu pawai yang besar. Tetapi pawai ini sangat berbeda dengan apa yang biasa kita lihat. Pawai ini bukannya sekedar berbicara tentang bersenang-senang atau bergembira atau satu pertunjukan. Tetapi ini adalah satu pawai untuk merebut sebuah kota yang besar, yaitu kota Yeriko. Penduduk Yeriko sangat ketakutan terhadap bangsa Israel. Mereka telah mendengar tentang berbagai keajaiban besar yang telah dilakukan Tuhan bagi bangsa Israel. Pintu gerbang kota Yeriko ditutup rapat-rapat. Penduduk Yeriko tidak ingin memberi kesempatan kepada bangsa Israel untuk menyusup ke dalam kota. Tak seorang pun diizinkan untuk masuk atau keluar kota Yeriko. Bangsa Israel berkemah di luar kota Yeriko. Di sana mereka menunggu sampai Yosua memberi perintah lebih lanjut. Mereka tahu bahwa menaklukkan Yeriko adalah sesuatu yang sulit karena tembok-temboknya tinggi yang mengelilingi kota itu. Suatu hari ketika Yosua sedang berusaha untuk memutuskan apa yang akan dilakukannya, tiba-tiba ia melihat seorang asing muncul di dekatnya. Orang asing itu membawa sebuah bilah pedang. Yosua berjalan menuju orang asing itu lalu bertanya, "Apakah engkau datang ke sini hendak menolong kami, atau engkau salah seorang dari musuh kami?" "Aku adalah panglima tentara Tuhan," kata orang asing itu. Segera Yosua sujud dan menyembah kepadanya. "Tuanku, katakanlah apa rencana Tuan, dan kami akan menaatinya," kata Yosua. "Yang pertama, tanggalkan kasutmu dari kakimu," panglima itu berkata kepada Yosua, "sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Setelah Yosua menaatinya, Tuhan memberinya berbagai perintah yang khusus. Ia memberitahu kepada Yosua bagaimana ia dapat merebut kota itu. Senjata macam apakah yang biasa dipakai tentara ketika mereka hendak bertempur sekarang ini? Ada yang memakai mesin gun. Wow, pastinya sangat seru ya. Nah, orang-orang dalam Alkitab pada zaman itu tidak mempunyai senapan atau bom. Tetapi bangsa Israel tidak memerlukan senjata yang canggih. Pada kenyataannya, Tuhan berfirman kepada Yosua agar tidak menggunakan senjata apapun dalam menyerang kota Yeriko. Tuhan berfirman, "Kumpulkanlah seluruh tentara Israel. Semua tentara harus berbaris mengelilingi Yeriko setiap hari. Dan 7 orang imam dengan 7 sangkakala atau trompet harus mengikuti para prajurit. Imam-imam lain harus membawa tabut perjanjian Tuhan sambil mengelilingi kota. Orang Israel harus berbaris mengelilingi kota sekali saja sehari selama 6 hari. Pada hari yang ke-7, para prajurit harus berbaris mengelilingi kota 7 kali. Setelah itu, imam-imam harus meniup terompet mereka. Apabila seluruh bangsa mendengar bunyi sangkakala, suruhlah mereka bersorak dengan sangat nyaring. Menurut kalian, bagaimana perasaan Yosua ketika mendengar rencana Tuhan untuk pertempuran itu? Ia mungkin bertanya-tanya dalam hatinya, bagaimana mungkin bangsa Israel sanggup menaklukkan Yeriko hanya dengan bersorak-sorak dan meniup sangkakala. Yosua tahu bahwa Tuhan berkuasa atas segalanya. Ia percaya bahwa Tuhan menolong mereka. Yosua mengumpulkan orang-orang Israel dan memberitahu semua perintah Tuhan kepada mereka. "Sementara kita berbaris mengelilingi kota,
Tak seorang pun boleh memperdengarkan suaranya. Hanya suara sangkakala yang ditiup oleh para imam yang harus engkau dengar. Kemudian ketika saya memberi isyarat, bersoraklah sekeras-kerasnya. Keesokan harinya pagi-pagi sekali, orang Israel mulai berbaris mengelilingi Yeriko. Mereka berbaris mengelilingi kota 1 kali dan kemudian kembali ke perkemahannya. Mereka melakukan hal ini selama 6 hari. Tak seorang pun yang bersuara sementara mereka berbaris. Tiba-tiba semua prajurit Israel mulai berbaris mengelilingi kota. Tak sepatah kata pun yang diucapkan mereka. Tampaknya seperti pawai yang bisu. Kemudian setelah para prajurit berbaris mengelilingi kota 1 kali, setiap orang kembali ke perkemahannya. Apa yang kalian pikirkan seandainya kalian tinggal di Yeriko? Pada hari yang ke-7, bangsa Israel berbaris pagi-pagi sekali. Orang-orang di Yeriko bertanya-tanya, apa yang akan terjadi? Tetapi orang Israel tidak mempedulikannya. Mereka terus berbaris. Sekali, 2 kali, kemudian 3 kali. Mereka tetap mengelilingi Yeriko. Mereka tetap berbaris sampai mereka telah mengelilingi sebanyak 7 kali. Kemudian Yosua berteriak, "Bersoraklah!" Bangsa Israel bersorak senyaring-nyaringnya. Tiba-tiba sesuatu yang menarik terjadi. Dinding yang mengelilingi kota Yeriko mulai remuk dan runtuh. Tuhan memberi bangsa Israel suatu kemenangan yang gemilang, padahal mereka tidak menggunakan senjata sama sekali. Bangsa Israel telah menaklukkan Yeriko. Mereka menyerbu kota itu dan membinasakan musuh-musuh mereka. Masih ingatkah kalian dengan nama orang yang telah dijanjikan akan diselamatkan oleh para pengintai? Kedua pengintai itu pergi ke rumah Rahab dan mendapatkan dia dan keluarganya telah menunggu dengan selamat. Yosua telah merencanakan agar Rahab dan keluarganya tinggal di luar perkemahan bangsa Israel. Ia berusaha untuk menepati janji yang telah dibuat para pengintai itu kepada Rahab. Mengapa bangsa Israel memperoleh kemenangan yang begitu gemilang? Apakah karena mereka pintar berbaris? Bangsa Israel menaklukkan Yeriko karena mereka menaati setiap perintah yang diberikan Tuhan kepadanya. Tuhan menghendaki kita menaati Dia sekarang. Di dalam Ulangan pasalnya yang ke-27 ayat 10 berkata, "Engkau harus mendengarkan Tuhan Allahmu." Teman-teman, apabila kita mematuhi hukum-hukum Tuhan, Ia akan memelihara kita pada saat kita membutuhkan pertolongan dan bimbingannya. Nah, di manakah kita bisa menemukan perintah Allah? Atau bagaimana kita dapat mengetahui perintah-perintah itu? Firman Tuhan memberikan banyak petunjuk dan perintah Tuhan yang harus kita taati. Kita belajar tentang perintah itu dengan membaca Alkitab dan mendengarkan pendeta kita atau guru-guru sekolah minggu atau orang tua kita yang percaya kepada Kristus. Tuhan juga berfirman kepada kita waktu kita sedang berdoa. Apakah kalian sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan waktu di sekolah minggu atau di gereja? Apakah kalian memperhatikan perintahnya? Nah, teman-teman, sangat penting bagi kita untuk melakukan perintah Tuhan. Tuhan dekat dan bersedia menolong orang yang menaati firman-Nya. Apakah kalian mau menaati firman Tuhan seperti bangsa Israel menaati perintah Tuhan? Nah, kalau kalian mau, mari kita berdoa bersama-sama. Teman-teman bisa mengikuti kakak berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pelajaran hari ini.
Aku belajar untuk menaati firman Tuhan. Tuhan tolong aku, berikan aku kekuatan, kesanggupan untuk melakukan firman-Mu. Tuhan Yesus, kadang aku tidak melakukan firman-Mu, aku lalai, aku berdosa, dan aku seharusnya dihukum. Tetapi Yesus Tuhan mengasihi aku. Dan Dia datang ke dunia ini dan mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya untuk menebus dosaku. Aku mau percaya kepada Tuhan Yesus yang telah taat sampai mati. Aku juga mau belajar seperti Yesus untuk taat kepada firman-Mu. Tolong aku Tuhan, biarlah Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Berkuasalah atas hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Excellent Kids kali ini sudah selesai. Dan buat teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa diberikan di gereja kalian masing-masing. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.